سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bapak Ibu bareng-bareng ada di taman surga, apalagi yang di offline nih ya, ruangannya sejuk, ada karpetnya, ada tampilannya gambar, luar biasa apa luar biasa Bapak Ibu adik-adik, luar biasa. Dan sekarang ini Bunda Pita dan juga Bapak Ibu yang di offline dihadiri ada anak-anak yatim-yatim piatu juga ya, dan bareng-bareng sama kita nanti untuk doa bareng ya. Maka Bapak Ibu yang nanti sudah titik doa ya insya Allah makbul ya, akan makbul doanya ya, makbul karena didoakan juga oleh makhluknya Allah yang di situ Allah tuh sangat sayang kepada mereka. Rasulullah juga sayang kepada mereka, yaitu siapa? Anak-anak yang ditinggalkan oleh salah satu orang tuanya atau kedua orang tuanya, maka dia itu dipelihara oleh Allah. Tetapi melalui wasilah kita yang mau mengulurkan tangan, akhirnya kita pun nanti akan mendapatkan perhatiannya Allah dan doa-doanya banyak dikabulin semua ya. Allahumma amin. Bapak Ibu, saya pada saat nanti mau memasuki ya, menjelaskan keutamaan menghadiri majelis ilmu ya, karena kita ini ada di majelis ilmu di taman-taman surga. Tidak lupa ya Bapak Ibu, yang saya belum memberikan salam kepada Bapak Ibu semua. Mari untuk semangat mendidik diri kita semua dengan sambutlah salam yang terbaik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saya ingin menyapa dulu nih bagaimana level frekuensi semangat nih dari Bapak Ibu yang ada di online, Zoom dan Google Meet, dan juga yang ada di offline. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, dahsyat semangat. Kemudian apakah itu magnet rezeki? Satu sama terhubung. Takbir. Allah Akbar. Tepuk tangannya tuh Bapak Ibu. Masya Allah, bahagia sekali ya. Bismillah, alhamdulillah. Kita bersyukur sekali kepada Allah. Semoga Allah mudahkan kita dalam belajar pada pagi hari ini ya. Ada lintas kota, lintas daerah, lintas pulau ya, dan juga ada di kuantumnya Allah Ta'ala. Kita bareng-bareng ingin mengkaji dan memberikan booster semangat kepada diri kita. Keutamaan apa sih pada saat kita menghadiri majelis ilmu seperti ini? Nah, walaupun Bapak Ibu yang ada di Zoom ya, ada di Google Meet, itu fisiknya di rumah masing-masing, tetapi sebenarnya adalah masih ada di majelis ilmu ya sahabat surga. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita perlu tahu nih keutamaan apa pada saat menghadiri majelis ilmu. Yang pertama, Bapak Ibu akan dimudahkan dalam menuju ya jalannya surga. Jadi dimudahkan jalan menuju ke surga. Jadi Bapak Ibu saat ini ya fisiknya seperti ada di sebuah ruangan, tetapi rasanya kayak di surga. Nanti akan terbawa saat Bapak Ibu ada di alam keabadian. Akhirnya mudah sekali mendapatkan ada terangnya alam kubur, dan mudahnya mendapatkan ada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Yang kedua yaitu mendapatkan ketenangan, rahmat, dan dimuliakan oleh para malaikatnya Allah. Senang napa mboten ibu-ibu dimuliakan oleh malaikatnya Allah? Tanpa terasa ya. Jadi Bapak Ibu dimuliakan nih oleh malaikatnya Allah. Yang di Zoom macet ini, Mbak. Yang kedua ya Bapak Ibu, karena yang di Zoom ini agak ini nih. Yang kedua agak belum lancar. Mendapatkan ketenangan. Saya ingin tanya dulu nih ya, baik ada yang di Zoom maupun Google Meet dan yang di offline, Bapak Ibu selama ini ngaji sama Bunda Susan dapat tenang enggak? Tenang ya, lebih tenang ya levelnya ya dari sebelumnya gitu ya. Jadi mendapatkan ada ketenangan, berarti kita betul-betul mendapatkan keutamaan menghadiri majelis ilmu.
ilmu. Ya, kemudian apa? Mendapatkan rahmat. Ya, mendapatkan rahmat ini kita kayak rasanya tuh lebih sejuk lagi gitu ya, lebih bisa menata hari-harinya, dan ternyata kita dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga merupakan adalah jihad fisabilillah. Loh kok jihad Bunda? Saya kok perang? Jihad kan perang ya. Perang melawan apa Bapak Ibu? Ternyata perang melawan kebodohan, perang melawan kegelapan. Yang menyebabkan bodoh dan gelap itu siapa? Sebenarnya adalah ajakan iblis dan setan laknatullah. Energi bubur, energi tidak baik yang mereka itu inginkan manusia dalam keadaan sengsara. Nah, saat ini Bapak Ibu berjuang nih sampai ada di majelis ilmu, ya ada di RMLOP, ada di insan mulia. Akhirnya Bapak Ibu mendapatkan penerangan, mendapatkan ada cahaya. Sudah tidak bingung lagi, sudah tidak galau lagi, semuanya terasa bahagia. Dapat tumbukan aja, alhamdulillah ala kulli hal. Betul tidak Bunda Dia? Ya. Jadi itulah terangnya cahaya ya. Saat ada triggeran, saat ada bisnis belum profit ya, kemudian juga bisnis menurun gitu, tetap aja tegar-tegar aja gitu. Jadi tetap aja senyum gitu kan. Karena apa? Semua milik Allah dan semua titipan Allah. Nanti yang akan kita bahas di sini ya Bapak Ibu semua. Kemudian yang keempat, dicatat sebagai orang yang sholat sampai nanti kita di rumah. Keren apa keren Bapak Ibu? Di rumah sholatnya berapa menit Bapak Ibu? Waduh 3 menit wes jengkang-jengkang gitu ya. Tetapi di sini Bapak Ibu bisa 1,5 jam. Bahkan yang di online ya, yang di Google Meet dan di Zoom ya, malam itu ya, kalau malam sampai 3,5 jam itu enggak mau pergi dari majelis, saking terpesonanya, saking menyenangkannya membahas akhirat ya, menyenangkan sekali gitu. Jadi dengan sholat begitu panjang ya, maka betapa luar biasanya ya pahalanya. Dan kemudian amalan ya, pahala-pahala yang kita peroleh dalam kita di sini berzikir mengingat Allah saat di majelis ini dicatat ada di Illiyin. Di Illiyin ini adalah ada di arsinya Allah Ta'ala. Nah, saat ini Bapak Ibu semua, bagaimanakah cara ya langkah kita agar bisnis kita ya kemudian maju dan kita dikejar-kejar rezeki? Pengen apa? Pengen Bapak Ibu? Loh Bunda, aku ini bukan pebisnis ya, aku ini pekerja, aku ini cuma bekerja. Nah, apa-apa ilmunya diserap, bisa jadi anaknya, bisa jadi saudaranya, ya apa tidak Bapak Ibu? Ya kan? Ilmu ini eman-eman kalau dilewatkan, karena di dalamnya juga ada ilmu ketangguhan ya, ilmu yang nanti membuat kita tegar. Jadi pekerja pun juga perlu tegar menghadapi teman-temannya yang belum satu frekuensi ya, menghadapi mungkin pimpinannya gitu kan, menghadapi juga orang tuanya di rumah, itu perlu ilmu. Nah, di sini nanti juga bisa di-download ilmu-ilmunya. Bagaimanakah langkah bisnis agar dikejar-kejar rezeki? Tentunya ilmu ini bukan hanya semata membahas bisnis, tetapi adalah tantangan-tantangan di depan kita itu ternyata banyak. Kita semua mempunyai tantangan, mempunyai ada ujian, tetapi Allah melihat kesungguhan kita sahabat. Maka terus berjuang dan terus melangkah, yakin Allah akan berikan ada pengabulan aneka doa-doa dan LOP kita. Kalau kita nanti akan terus menerus manjada, ikhtiar langitan dikerjakan, ikhtiar juga dunia dikerjakan. Nah, pada saat mau membahas ada tentang dikejar-kejar rezeki, ternyata kenyataannya kita masih ada persoalan, masih ada kekecewaan, masih ada bisnis belum jalan, masih ada amanah. Betul apa tidak Bapak Ibu? Masih ada tumpukan-tumpukan, masih ada hutang yang belum terbayar, masih ada pinjaman yang belum tertunaikan. Banyak jeruk nipis, banyak kepahitan, banyak sariawan hati. Artinya kita masih belum BTS. Nah, pada saat ini karena banyak sekali yang masih belum BTS, bahagia tanpa syarat. Ya, penjualan menurun sedih, berarti belum BTS itu. Penjualan menurun harusnya alhamdulillah ala kulli hal, gitu kan. Ini
Ibu, saya memboster diri saya sebenarnya karena saya menghadapi banyak penjualan di buku, penjualan di toko, penjualan di online, ya, penjualan juga pada saat kita melayani orang berangkat umroh. Nah, pada saat ada menurun, kita tetap keren gitu. Tapi kalau kita kemudian, waduh menurun, ini gimana? Udahlah, nggak usah jualan. Nah, kalah kan? Berarti nggak tangguh tuh, berarti seperti itu. Maka kita harus ada booster, kita harus ada suntikan, kita harus ada vitamin. Sekarang ini Bapak Ibu, saya ingin ada cerita booster yang sangat ampuh Bapak Ibu nanti agar mudah BTS, mudah ajaib dan mudah dikejar-kejar rezeki. Pengen tahu apa? Pengen tahu Bapak Ibu? Pengen tahu. Nanti Bapak Ibu simak ya, dengan sungguh-sungguh disimak karena harus diresapi. Nanti praktek ada di rumah, di perjalanan juga direnungkan, tetapi jangan ngalamun. Kalau di perjalanan Bapak Ibu nih ya yang offline ngalamun, gagar Bapak Ibu. Ya kan, waduh aku terbayang-bayang penjelasannya Bunda Susan, jangan terbayang-bayang dulu. Nanti di rumah aja ya bayangannya kayak gitu ya. Nah, bagaimana booster agar BTS itu mudah? Ini ada simulasinya Bapak Ibu. Ini yang di online ya, coba untuk disimak ya. Bagaimana simulasi agar bahagia tanpa syarat itu sangat mudah karena kadang naik turun gitu. Di samping nanti saya akan booster dengan bacaan Al-Waqiah yang secara jahar itu adalah motivationnya. Nah, secara pikiran, secara otak, secara bayangan kita, proyeksi kita juga harus saya berikan agar Bapak Ibu mudah nanti mencapai ada kata bahagia tanpa syarat. Tidak ada keluhan Bapak Ibu dalam kehidupan, yang ada optimis. Tidak ada Bapak Ibu kemudian mengeluh seperti ini, lah gimana sih, lah gimana sih gitu. Tidak ada seperti itu. Selain keluhan apa Bapak Ibu? Kata lain keluhan apa? Kira-kira? Ya, keluhan, pesimis, ya, sedih, ya, sedih, kemudian galau, khawatir Bapak Ibu. Khawatir kan? Waduh besok ini anakku makan apa gitu. Ya maaf ya, ada yang seperti itu, orang tua yang seperti itu. Padahal Allah Maha Kaya, berarti kan di depannya gelap gulita. Besok anakku tuh sekolahnya bayar apa, pakai apa gitu. Nah alhamdulillah anaknya nih tegar nih, ibu udah apa-apa, saya nanti kalaupun nggak sekolah, saya nanti udah, saya tak bekerja aja. Nah sekolahnya sambil bekerja, alhamdulillah. Tapi ada orang tua yang seperti itu, sangat bingungnya karena tidak ada disuntik ada ilmu gitu. Nah simulasinya nih Bapak Ibu, agar Bapak Ibu tegar selalu, bahagia tanpa syarat. Yang pertama, saya ingin tanya, saat Bapak Ibu ya ada punya kendaraan dan kendaraan Bapak Ibu itu hilang, sedih apa tidak Bapak Ibu? Dibayangkan ya, Bapak Ibu punya kendaraan, tapi ini amit-amit bayangin toh ya, bayangkan saja. Saya waktu itu saya punya sepeda anak saya, tapi sepedanya hilang. Saya ikut sedih, gitu kan? Ya kan? Kemudian anak saya juga sedih gitu. Tetapi misalkan nih, Bapak Ibu itu tahu ada Pak Iwan di Surabaya kehilangan kendaraan. Nah, Bapak Ibu sedih enggak? Bapak Ibu enggak kenal Pak Iwan ini, tetapi mendengarkan ya, ada di berita, mendengarkan ada di koran gitu kan. Pak Iwan, tapi enggak kenal, Bapak Ibu enggak kenal. Bapak Iwan kehilangan ada Alphardnya gitu kan. Kira-kira sedih enggak? Paling kayak gini, astagfirullahaladzim ya Allah, kok kayak gitu ya, kok sampai hilang ya, di mana ya gitu. Tapi enggak sedih, bener enggak? Ya kan enggak sedih kan? Ya paling prihatin toh gitu, kadarnya enggak sesedih punya kita sendiri yang hilang, bener enggak? Coba bayangkan, ya kan? Jadi Bapak Ibu saat kita mendengar ada orang yang tidak kita kenal tetapi dia kehilangan, kita kan biasa aja kan paling mendoakan gitu ya. Tapi kalau kita sendiri yang merasa yang kehilangan, kita akhirnya merasa apa? Sedih gitu ya, merasa kehilangan. Nah kenapa pada saat Bapak Iwan yang kita tidak kenal, kemudian Bapak Iwan itu kehilangan mobilnya, kita tidak sedih? Jawabannya adalah pertama, karena kita tidak kenal Pak Iwan. Tidak kenal gitu kan, jadi kan tidak ini nih, apa namanya, tidak merasa gitu ya, tidak kenal Pak Iwan. Yang kedua, karena bukan punya Bapak Ibu, mobilnya kan bukan
kehilangan saja. Tetapi ada kelanjutannya nih, karena manusia itu sedih karena kehilangan sesuatu yang diakui sebagai miliknya. Benar tidak Bapak Ibu? Padahal semua titipan gitu loh. Padahal semua titipan Allah, tetapi diaku-aku, ini loh mobilku kayak gitu. Akhirnya kita berasa sedih. Tapi pada saat Pak Iwan yang tidak kita kenal ya, kemudian bukan milik kita gitu ya, akhirnya kita berasanya enteng aja, tidak sedih. Bener tidak Bapak Ibu? Nah akhirnya Bapak Ibu semua, padahal ya ada kendaraan, ada rumah yang ada punya kita nih, secara logika itu sebenarnya adalah titipan Allah. Cuma kita mengaku-ngaku aja nih, ini punyaku, ini punyaku, ini punyaku gitu. Karena apa? Karena memang dipegang, dipakai gitu kan. Masuk ke wilayah kuantum, ini punyaku gitu kan. Saat diambil oleh Allah akhirnya sedih gitu kan. Tetapi yang punya Pak Iwan kan enggak megang kita, akhirnya kan enggak sedih gitu ya. Nah analoginya seperti ini saat titipan nih Bapak Ibu. Kembali lagi ya, saya mau ke toilet Bapak Ibu, kemudian Mbak Bila saya titip ya HP-nya gitu kan. Saya titip nih ke Mbak Bila. Setelah dari toilet saya ambil HP-nya lagi, boleh kan Mbak Bila? Mbak Bila marah enggak kira-kira? Bun ya jangan diambil gitu kan. Enggak kan? Nah tetapi kita suka marah sama Allah, padahal mobil itu kan titipan ya dari Allah ya. Uang itu kan titipan ya. Ini aku nyindir diri saya sendiri loh. Uang itu kan titipan Allah kan. Tetapi saat uang itu diambil oleh Allah, saya kepikirannya gitu ya kan, bisa sampai bertahun-tahun gitu kan. Nggak rela, padahal titipan Allah. Nah kita kayak gitu nih Bapak Ibu. Terkadang Allah itu seperti ini Bapak Ibu. Nih hambaku, saya titipin ya kamu uang. Nih hambaku, aku titipin ya kamu rumah, aku titipin kamu mobil. Semua itu adalah titipan sebagai sarana untuk ujian. Agar apa nih Bapak Ibu? Agar tambah baik atau tambah berantakan nih orang ini tak titipin. Kayak gitu Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu yang sekarang ini masih dititipin ada harta, jangan bangga dulu. Bener enggak? Karena itu adalah sebagai alat uji. Bapak Ibu makin baik apa makin pelit nih? Bapak Ibu makin baik apa makin sombong? Gitu ya. Makin baik apa makin tawadu? Nah, tawadu ini baik ya. Makin baik atau makin berantakan ya, makin nakal, makin tidak baik gitu ya. Nah, ini pertanyaannya. Maka ternyata pada saat Bapak Ibu makin baik, akhirnya ditambahkan tuh ya nikmatnya. Tetapi saat Bapak Ibu makin berantakan, makin nakal, makin tidak mau dekat sama Allah, kira-kira gimana nih Bapak Ibu? Allah marah enggak? Akhirnya diambil kembali. Pada saat Bapak Ibu dititipin nih ada harta, dititipin ada uang, dititipin ada aset, tetapi Bapak Ibu kemudian abai, kemudian tidak mau peduli sama Allah dan makhluknya yang lainnya gitu kan, malah hoya-hoya sendiri, malah merusak diri sendiri misalnya ya dengan kemaksiatan, akhirnya diambil kembali. Tujuan Allah untuk apa nih Bapak Ibu sebenarnya? Tujuan Allah itu ternyata itu bukan benci kepada orang itu, bukan marah kepada orang itu, bukan, tetapi adalah menolong pada hamba yang lalai tadi ya, bisa jadi kita ya, agar tidak tambah hancur gitu Bapak Ibu, agar tidak bertambah maksiatnya gitu Bapak Ibu, agar tidak bertambah berantakan. Maka setelah diambil ya, diambil nih dari kita nih ya, ada asetnya, ada uangnya diambil nih dari kita, diambil oleh Allah dengan jalan apa? Mungkin ya ditipu orang ya, mungkin kemudian bangkrut ya, amit-amit ya, kemudian mungkin juga kehilangan gitu kan. Nah kemudian rasa akunya itu datang ke sini, ini kan usahaku 20 tahun, ini kan aku yang beli, ini kan perjuanganku, ini kan aku yang nabung, ini kan aku yang ngumpulin. Begitu apa begitu Bapak Ibu, bener gak? Ya kan, ini kan uangku 1 miliar gitu kan, kenapa engkau ambil ya Allah gitu. Nah sudah jelas itu titipan Allah, tetapi kita aku sebagai punya kita, saat kemudian diambil oleh Allah,
Penderitaan apa kebahagiaan yang didapat? Tentu penderitaan, sahabat. Nah nih makanya akhirnya sahabat mengalami ada penderitaan. Karena apa? Karena diaku-aku gitu kan. Nah caranya bagaimana nih? Saat nanti kita agar melepas nih, bisa tidak mengaku ya, memahami bahwa itu titipan Allah. Inilah rahasianya Bapak Ibu ya. Pada saat kita ingin bahagia ya, ternyata kita harus tahu dulu nih arti Islam Bapak Ibu. Islam ini artinya adalah agama yang aslamu yuslimu Bapak Ibu, berserah dan melepas. Ternyata kita memegang agama kita tapi tidak tahu artinya Bapak Ibu. Ternyata artinya adalah berserah dan melepas, aslama yuslimu. Justru pada saat kita mendapatkan ada kebahagiaan yang tanpa syarat, syaratnya ya adalah kita bisa melepaskan persoalan-persoalan yang tadinya melekat, kemelekatan yang ada di dalam diri kita, keakuan itu tadi, uangku, anakku misalnya, uangku, asetku, kendaraanku. Nah kita lepaskan. Yang ada di dalam diri Bapak Ibu, yang ada hanyalah Allah semata. Akhirnya disitulah kunci bahagia. Bisa dipahami Bapak Ibu? Nah ini Bapak Ibu ya, coba dipahami. Saat itu saya ditipu ya, sekian ratus juta di misalnya, karena kan pebisnis itu kan penuh tantangan Bapak Ibu ya, misalnya. Kemudian karena saya masih melekat, masih mengaku-ngaku ini uangku, ini aku ngumpulin sekian waktu, kemudian ini hasil jeripayahku, kan melekat kan? Padahal ini adalah titipan Allah. Karena dunia kuantum kita, pikiran kita itu masuk 2 juta informasi per detik ya, kita kepleset mengaku-ngaku ini uangku gitu kan. Kemudian setelah itu pahit rasanya, lupa dengan arti Islam yang ada di dada kita. Islam artinya adalah melepas dan berserah harusnya. Tapi setelah kemudian ngaji, masuklah ke pemahaman itu. Oh iya ya, saya harus berserah. Saya harus rilis ini, saya harus melepas ini, seperti itu. Setelah bisa melepas kemelekatan itu, kemudian memahami, oh iya ya, semua titipan Allah. Alhamdulillah, ini sebagai cermin dalam kehidupan saya. Bisa jadi saya kemarin ada kepleset, saya kemarin ada keakuan, saya kemarin ada kurang ibadah. Akhirnya Allah ambil aset itu, bisa jadi kayak gitu kan. Kemudian mendekat kepada Allah, kemudian terus riyadhah, terus ibadah, terus amal, dan ternyata setelah melepas kemelekatan itu, yang ada di dalam hatinya adalah Allah semata. Allah yang memiliki segala-galanya, yang tinggal di dalam hatinya. Akhirnya orang itu menjadi bisa menerima keadaan dan bahagia. Bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, nanti Bunda Indah praktek ya, paham ya? Dengan ada seperti ini, ada simulasi seperti ini, akhirnya paham, oh iya ya, kan HP dititipin ke Mbak Bila, diminta lagi sama orangnya, ya boleh-boleh aja kan, masa Mbak Bila enggak boleh ya kan? Nah, semua ini adalah titipan Allah. Pada saat diambil oleh Allah, ya kita ikhlas-ikhlas saja kan gitu. Nah, ini juga diterapkan pada Bapak Ibu yang masih ada persoalan kesehatan ya, diterima aja saat masih tidak sehat. Ya Allah saya terima, ya Allah sehat saya masih Engkau ambil, masih Engkau gantikan saya dengan ada kesakitan, dengan ada rasa pegel, dengan rasa meriang gitu kan. Saya terima ya Allah gitu ya. Loh gimana nih, pada saat meriang, pada saat sakit, pada waktu masih pegel, itu kok malah terima kasih. Keren Bapak Ibu. Terus itu di poster seperti itu, akhirnya nanti cepat sembuh. Dengan wasilah apa? Dengan wasilah minum Biokordi. Iklan nih, lo kan seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu sakit kan ya, misalnya nih, ya naudzubillah bukan ya, contoh. Bapak Ibu masih ada persoalan sakit, kemudian LOP, sehat, diawali kan bahagia dulu kan. Ya Allah terima kasih ya Allah, Engkau berikan aku sakit, ya Allah terima kasih, nikmat sekali rasanya gitu kan. Setelah itu, ya Allah sehatkan aku. Ini kan amalan langitan, doa. Nah, amalan langitan ini harus dipantaskan
dengan obat yang membumi. Karena fisik kita itu produk bumi. Nah, produk bumi apa? Ya ada dari dokter, ada dari herbal, ya kan? Ada dari air doa gitu kan. Air yang dari bumi ditambahin ada doa. Jadi dari segala arah diupayakan. Akhirnya wasilah dari ikhtiar langitan dan ikhtiar bumi cepat sekali tercapai, ada kesuksesan. Sukses sehatnya. Allahumma amin. Ini nanti yang diterapkan pada bisnis kita nih Bapak Ibu. Jadi ilmu ini bisa diterapkan di banyak kegiatan nih Bapak Ibu. Ya, bagaimana saat kita sudah tahu bahwa ini semua adalah titipan Allah, saat ada ketidakmudahan, saat ada ujian, kita harus terima dengan selapang dada. Karena saat itu Allah masih menguji, memberi bungkus permen. Gitu Bapak Ibu. Kalau sudah tahu seperti ini, Bapak Ibu kehidupannya ringan Bapak Ibu. Tidak ada beban Bapak Ibu. Karena apa? Persoalan musibah yang terjadi itu di sweet fokus hanya bungkus permen. Enteng apa tidak kira-kira Bapak Ibu? Enteng. Kajian ke Batang itu enteng sekali Bu. Bener Bu. Ya kan? Jarak jauh seperti ini ya. Kalau sudah memahami konsep ada bungkus permen itu sangat dekat jaraknya. Kajian sampai ke Batang. Bener enggak? Yang Subah mana yang Subah? Subah pas sekarang jauh enggak? Dekat. Ya. Alhamdulillah insya Allah ya, nanti setelah lebaran saya banyak ide. Nanti dengan Bunda ya, insya Allah yang di Warung Asem, dengan di Subah ada, tadi saya sudah sharing sama Mbak Bila. Nanti berkenaan dengan magnet rezeki ya, dengan juga ada produk-produk yang lainnya ya. Juga saya ingin membantu Bapak Ibu yang ada di Pekalongan Batang ini biar pada bangkit. Karena ini motivasi muslimah ini. Motivasi muslimah. Insya Allah nanti yang di online ya sama aja nih nanti. Di online bersama dengan Bunda Pita. Nah di offline juga nanti bisa dengan Bunda Pita yang wilayah ke Malang juga ya. Jadi Bunda Pita nanti selalu waktunya mau ke Batang ya alhamdulillah. Oke, kita lanjut nih Bapak Ibu. Kita lanjutkan setelah bahagia tanpa syarat. Karena saya kalau menjelaskan ada bisnis terus, dikejar-kejar rezeki terus, tapi Bapak Ibu masih ada persoalan belum rilis. Kira-kira ajaib enggak Bapak Ibu? Enggak ajaib karena kan masih ada perisai ya. Nah maka saya ingin nih Bapak Ibu bahagia tanpa syarat dulu. Tadi sudah tak bekali bahwa dunia itu adalah titipan. Setelah itu saya baru nih menjelaskan langkah bisnis agar dikejar-kejar rezeki. Mau tahu apa mau tahu Bapak Ibu? Mau tahu? Pengen dicatat apa tidak Bapak Ibu? Ilmu itu goib Bapak Ibu ya, abstrak, tidak bisa dipegang dengan tangan, tetapi bisa diikat kuat dengan tulisan. Silakan yang di online ya, di Zoom dan juga ada di Google Meet bisa dicatat. Bagaimanakah langkah-langkah bisnis agar dikejar-kejar rezeki? Yang bekerja tidak apa-apa dicatat, bisa untuk anaknya, bisa untuk saudaranya, bisa untuk keluarganya. Satu, Bapak Ibu semua tulis ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah Bapak Ibu harus menuliskan impian. Impiannya tulis. Saat itu saya impiannya gini. Saat itu ya saya masih pakai sepeda motor ya. Saya impiannya gini. Saya ingin bolak-balik ke Mekah Madinah gitu. Saya ingin bolak-balik ke sana. Nah, untuk bolak-balik kira-kira butuh uang enggak Bapak Ibu? Butuh. Akhirnya semangat bekerja. Tulis Bapak Ibu, pengennya apa? Sampai gambar Ka'bah itu tak cantol di mana-mana, gitu kan? Wah, saya pengen ada dengan suami tercinta. Saya pengen dengan keluarga, gitu kan? Nah, tulis impiannya, gitu kan? Kemudian target dari profit dicatat, ditulis. Nih, saya contohkan. 50 juta per bulan. Bunda ketinggian. Oke, kalau bakule entek kira-kira ketinggian kali ya. Enggak apa-apa, turunkan 10 juta. Kalau misalnya pembisnis sudah tokonya besar 50 juta ya mungkin kan? Ya kan, apalagi online gitu kan. 50 juta insya Allah mudah. Tulis 50 juta per bulan. Profit Bapak Ibu. Profit ya, bukan omset ya. Bukan omset tapi profit. Kemudian tulis alasannya. Kenapa Bapak Ibu pengen keuntungannya 50 juta. Tulis alasannya kenapa Bapak Ibu pengen umroh haji di Mekah dan di Madinah. Tulis Bapak Ibu.
Karena saya ingin dekat dengan Allah, saya ingin melihat rumahnya Allah yang agung, saya ingin mendapatkan banyak pahala, saya ingin bisa masuk surga. Tulis itu motivasinya, tulis semuanya. Alasannya untuk apa nih ditulis? Untuk memotivasi, membakar semangat Bapak Ibu. Contohnya nih, kenapa profit saya 50 juta? Karena saya masih punya amanah, saya harus bisa mencicil, nanti saya untuk sudah tobat tidak akan riba lagi. Gitu Bapak Ibu. Tulis, bayar amanah. Kemudian yang kedua, tulis lagi, ya kenapa 50 juta? Ya, untuk membahagiakan pasangan hidup tercinta atau keluarga tercinta. Kemudian ada yang untuk beramal, boleh. Untuk bisa membiayai anak yatim piatu. Silakan. Yang pertama, tulis untuk profit Bapak Ibu berapa targetnya. Gitu Bapak Ibu ya. Oke, lanjutkan yang kedua. Bapak Ibu tentu dalam menjalankan bisnis itu ada naik dan turunnya, jalan yang berkelok, kemudian tidak halus mulus, mudah lancar, itu tidak. Tentu ada tumbukan-tumbukan, ada ujian-ujiannya, ada persoalan-persoalannya. Betul apa betul Bapak Ibu? Nah, maka jalankan jurus POC. Artinya apa Bapak Ibu? POC singkatannya Paradox of Candy. Jadi kita menyikapi persoalan itu adalah bungkus permen. POC. POC ini Paradox of Candy. Kemirisan diri kita terhadap permen, gitu Bapak Ibu. Untuk penjelasannya nanti bisa dibahas POC ya Bapak Ibu yang ingin mendalaminya bisa nanti ikut ada di RMR level 2 ya. Di RMR level 2 itu dibahas jelas mengenai ada POC. Tetapi saat kajian seperti ini adalah secara umumnya, maka Bapak Ibu perlu nih RMR tahu ya, RMR juga di sini ikuti ya. Kemudian Bapak Ibu kita ketahui bahwa ujian itu silih berganti, tidak sama, ganti-ganti, beda-beda, betul apa tidak Bapak Ibu? Nah, maka kita harus banyak ilmu nih Bapak Ibu untuk bisa menerimanya dengan selapang dada. Sadari betul Bapak Ibu bahwa ujian-ujian yang terjadi sebenarnya Allah ingin mental kita kuat. Pembisnis itu harus mempunyai mental yang kuat, jangan recehan Bapak Ibu. Nih misalnya nih pembisnis ya, nawari barang nih Bapak Ibu, orangnya kemudian nolak, kitanya nangis-nangis di jalan. Kuat gak kayak gitu Bapak Ibu? Nggak kuat kan? Nah maka Allah itu pengen Bapak Ibu tegar saat produk belum diterima. Wah, ditolak satu, nanti akan ada pesanan 1000 orang. Gitu Bapak Ibu. Amin. Akhirnya pantang menyerah, pindah lagi toko lain, nawarin, pindah lagi toko lain, nawarin, pindah lagi toko lain, untuk terus menawarkan. Itulah yang saya lakukan saat itu saya menjadi sales buku. Saat satu guru menolak saya datang ke sekolah-sekolah yang lain tanpa pantang menyerah. Ini Bunda Diah yang guru ya. Satu sekolahan menolak saya datang, ada data 1000 sekolahan di list saya gitu ya. Sampai malam Bapak Ibu saya marketing. Jadi sampai menjiwainya ya Bapak Ibu ya, sampai malam. Wah Masya Allah. Jadi saya tuh orangnya totalitas ya. Kalau misalnya di satu bidang itu ya saya totalitas ya. Saya mencintai, saya kerjakan terus menerus ya. Tapi kadang ada sisi lain akhirnya terkurangkan. Mohon izin ada Pak Haji Gadot. Belum ada ya? Gimana belum bulan-bulan gitu kan. Di satu sisi kan seperti itu gitu kan. Akhirnya uang ujian kembali, cobaan lagi, saya harus lebih baik lagi mengatur waktu gitu kan ya. Antara pekerjaan kita sukses tapi keluarga juga sukses gitu Bapak Ibu ya. Perlunya ilmu itu seperti itu untuk bisa kita sukses di semua bidang gitu ya. Nah, jalankan jurus POC Bapak Ibu. Yang belum tahu POC Bapak Ibu yang di online ya atau di offline ikut di RMR level 2. Alasannya apa nih Bapak Ibu saat tegar menghadapi POC? Bapak Ibu ingin bahagiakan anak-anak dan keluarga. Buat nih trigger anakku nih nanti gimana kalau saya tidak semangat, kalau saya kemudian putus asa saat ada tumbukan ini, ada ujian itu, kemudian saya tidak mau lanjut dalam usaha saya, dalam
marketing saya, dalam bisnis saya, ya saya berarti nanti menyengsarakan anak-anak saya, keluarga saya. Nah, buat trigger seperti itu Bapak Ibu, ya. Atau seperti ini triggernya, wah saya itu ada amanah perlu cicilan. Nah kalau saya kok enggak bekerja nih gara-gara saya ada POC, ada tumpukan, ada ujian, ya nanti saya enggak bayar cicilan. Wah saya harus semangat lagi. Nah trigger seperti itu Bapak Ibu itu boleh, karena trigger untuk semangat, untuk memotivasi. Jangan trigger kemudian putus asa. Saya ke-trigger Bunda, tapi udahlah aku di rumah aja gitu ya. Akhirnya enggak ajaib ya Bapak Ibu ya. Oke, yang ketiga, Bapak Ibu untuk bangun lingkungan yang positif, namanya bangun circle positif. Bapak Ibu ingin bisnisnya itu menjadi maju, dikejar-kejar rezeki, Bapak Ibu harus buat lingkungan yang positif. Artinya kebiasaan baik dalam keluarga dan di bisnis Bapak Ibu. Maka saya sekuat tenaga setiap Jumat saya ada kajian perusahaan saya. Di samping saya memberikan ada keluar seperti ini ya, untuk menyeluruh di masyarakat, bahkan di offline dan di online. Karena saya ingin buat circle positif. Nah, pada saat Bapak Ibu itu mengikuti di sini ya, ada Bunda Novi dari Subah, ada Bunda Dia dari Kajen ya, ada yang di online, ada yang juga di Google Meet, di Zoom gitu ya. Nah, mereka semua terkena, ada vibrasi positifnya dari circle yang kita buat bareng-bareng. Nah, disinilah Bapak Ibu semua kita sudah mengambil langkah yang terbaik. Bapak Ibu masuk ke dalam circle positif, otomatis mendapatkan motivasi. Betul apa tidak Bapak Ibu? Motivasi. Coba di rumah menghadapi ada ketidakmudahan dari pasangan hidup, di sini sudah disuntik kan banyak motivasi positif. Sampai di rumah saat ada ketidakmudahan terjadi, wow keren, benar enggak Bunda Dia? Enteng toh gitu kan, karena sudah mendapatkan ada motivasi positif. Inilah Bapak Ibu semua ya. Jadi kita harus bisa untuk menciptakan lingkungan yang positif, membuat ada circle yang bagus, kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ada yang seperti ini Bapak Ibu, saya sudah belajar kemana-mana nih, udah training, udah seminar gitu ya, tapi kok bisnisku belum maju. Nah bisa jadi ini nih Bapak Ibu, ada di kunci nomor 3 ya, belum ada circle yang positif. Jadi akhirnya ilmu itu menjadi menguap ya, menurun, menghilang gitu kan. Maka dibuatlah ada membangun, ada seperti ini circle positif ya, kajian-kajian rutin ya, yang di online ada RMM, LOP, membooster semangat ya, memotivasi. Kemudian yang di online ada insan mulia. Di samping Bapak Ibu tentunya ada pengajian-pengajian yang lain, silakan diikuti ya. Kita istilahnya ilmu kan harus seluas-luasnya, tetapi Bapak Ibu yang untuk riyadoh pegang gitu ya, yang untuk riyadoh pegang. Nanti yang lainnya adalah juga untuk tambahan-tambahan vitamin yang baik untuk motivation kita. Akhirnya Bapak Ibu semua karena mempunyai ada circle yang positif, lingkungan yang baik, maka menguatkan dari cita-cita Bapak Ibu. Circle yang positif diterima dari mana lagi nih Bapak Ibu? Dilakukan dari arah mana lagi Bapak Ibu untuk bisa silaturahim? Nah, nanti setelah Lebaran kan, setelah ada Idul Fitri, saya sudah ada rencana mau silaturahim, gitu ya Bunda Bila ya. Ini saya ingin buat circle positif. Bagaimana memajukan ada magnet rezeki? Bagaimana bisa untuk menyampaikan misinya dari Gurunda tercinta Ustaz Nasrullah seperti itu, ya. Untuk bisa mengikut dari ada andil, ya. 2 juta pengamal magnet rezeki yang kafah di Indonesia. Adakan silaturahim Bapak Ibu, turunkan ego kita. Wah, aku wis lengkap semua, untuk apa saya keliling-keliling? Nah, ini egonya naik. Untuk apa saya silaturahim? Saya udah lengkap semua, sudah ilmu ada, harta ada, udah nyaman semuanya. Zona nyaman ini hati-hati Bapak Ibu. Ya, hati-hati sekali. Karena itu cenderungnya nanti energinya bubur ya. Maka Bapak Ibu untuk turunkan ego, Bapak Ibu banyak silaturahim, menyerap energi baik dari orang-orang yang ditemui.
Bapak Ibu sekarang ini di sini kan masih menyerap energi baik, bener enggak? Ya, dari saya yang ada baiknya ya diambil, dari teman-teman nih senyumnya yang ceria diambil. Akhirnya Bapak Ibu merasa ada pencerahan yang banyak, ya. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, lakukan law of projection. Yang keempat, ya boleh dicatat. Lakukan law of projection. Gimana sih Bunda law of projection itu? Proyeksi doa. Nah, yang saya ajarkan di sini, di samping proyeksi Bapak Ibu ditulis, ya, ditulis LOP-nya apa? Dituliskan silakan, mau umroh dituliskan gitu ya. Kemudian 50 juta dituliskan gitu kan. Kemudian ingin mobil, di situ juga ditempelin gambar mobil, ya. Kemudian LOP Bapak Ibu sudah langitkan di alam kuantum, ya. Itu akan membuat yang hidup dan yang tidak hidup itu satu sama terpenuhi. Panjenengan kan hidup. Uang secara otak kiri hidup enggak Bapak Ibu? Uang kan mati ya. Tetapi dengan LOP itu nyala uangnya gitu. Nanti bisa ketarik Bapak Ibu. Tinggal dipantaskan. Caranya gimana? Ini ada caranya. Ada caranya nih. Agar Bapak Ibu saat LOP menghubungkan Bapak Ibu yang hidup dan yang tidak hidup itu menjadi satu sama terhubung, ketarik Bapak Ibu. Contohnya apa? Contohnya HP Bapak Ibu. HP ini kan benda mati ya, benda mati kan. Tetapi dia bisa ajaib karena satu sama terhubung dengan ada sinyal gitu. Dengan ada sinyal, akhirnya ajaib nih. Dari lintas pulau loh Bapak Ibu nih, bisa zoom ya. Bisa juga ada Google Meet gitu kan. Nah kemudian Bapak Ibu semua untuk LOP-nya itu adalah dipancarkan saja Bapak Ibu. Laris, lancar, laku daganganku kayak gitu. Nah untuk produknya gimana Bapak Bunda susah? Produknya nanti juga dipancarkan, tapi dipantaskan dengan silaturahmi. Tanya, weh gimana sih kalau batik itu di mana nyarinya? Kalau di rumah saja ya kita tidak dapat barang, benar tidak? Ya kan, harus keliling Bapak Ibu, harus mau memantaskan ke keliling. Jadi Bapak Ibu pikirkan terus menerus, pancarkan terus menerus, lalu realitanya jalankan gitu Bapak Ibu. Ini cara untuk LOP. LOP-nya melangit, tubuhnya membumi, Bapak Ibu bersa'i, memuliakan, membahagiakan, melayani sesamanya dengan memuliakan Allah. Kita tidak tahu nih di putaran sa'i yang mana dan di mana tempatnya tiba-tiba air zam-zam memancar. Ingat ada kisahnya siapa? Bunda Siti Hajar ya, yang bersa'i ya, ada di dekat Baitullah ya, di samping Baitullah agak jauh nih kalau tempat sa'i ya. Nah Siti Hajar saat itu ya ada kebingungan nih, ada trigger, ada dorongan yang sebenarnya itu kalau di otak kiri ya, waduh ini gimana anakku malah rewel kayak gitu kan. Tapi itu menjadi ada trigger positif, menjadi semangat ya. Kemudian ibunda ini kemudian ada sa'i ya, dari sofa marwah, ternyata tidak tahu sa'i yang keberapa. Di sanalah ada air zam-zam yang memancar di dekat Ka'bah, di kakinya Nabi Ismail. Masuk akal enggak Bapak Ibu? Bapak Ibu sa'inya ada jauh di sana, tetapi air zam-zam yang keluar di sini Bapak Ibu. Bunda Novi wira-wirinya ke Pasekarang, tapi dapat rezeki dari Semarang. Aneh enggak Bapak Ibu? Aneh kan? Sa'inya wira-wirinya ke sini gitu kan, tetapi dapat rezekinya mengalir dari arah lain. Jadi tidak disangka-sangka Bapak Ibu yang ngaji ya, wira-wiri kayak Bunda Siti Sudiati, wira-wirinya ke Pasekarang, tetapi ternyata rezekinya ada di kandang ayam. Gitu ya, ayamnya kena vibrasi doa ya, jadi ngedoke cepet gede-gede. Karena dapat vibrasi doa, Bunda Siti Sudiati kan bahagia terus, makani karo sholawat gitu kan ya. Ayamnya akhirnya kan adem kan, ayam gitu kan, ayamnya menjadi ayam dan besar ya, dan gemuk gitu kan. Itu konsepnya Bapak Ibu. Konsepnya Bapak Ibu setelah LOP itu kemudian membumi. Nanti akan ada air zam-zam yang memancar. Itulah ikhtiar manusia, Allah yang kabulkan.
sambil Bapak Ibu action ya keliling, kemudian memancarkan ada LOP, tapi terus action bekerja. Tapi bekerjanya ini adalah bersenang-senang. Action lagi tambah belajar, terus bergerak. Seperti itu setiap hari. Lalu Bapak Ibu, setiap saat Bapak Ibu mengerjakan ada kegiatan bisnisnya, ternyata ya ada sengaja membuat perisai. Kadang nih kita kesleo dalam pikiran kita, ya ada negatif thinking ya, kemudian ada negatif lisan kita, maka perlu untuk masuk ke gua keajaiban dibersihkan jendela buburannya, karena kita tidak terkendali nih pikiran kita. 2 juta informasi masuk ke pikiran kita per detiknya, maka kita menjadi jendelanya buram nih. Perlu sekali di RFF, perlu sekali kita masuk ke gua keajaiban, di-upgrade lagi ilmunya, di-update lagi untuk booster ilmunya Bapak Ibu. Lalu teruskan untuk LOP produk. LOP produk nih Bapak Ibu, produknya pengennya apa? Pengen alat rumah tangga, pengen ada obat herbal, pengen ada hasil bumi misalnya ya, atau pengen batik kerajinan, atau ingin aksesoris, LOP kan aja Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu silaturahim, didata siapa aja nih yang mau ditemui ya, bergerak untuk menjemput LOP itu, menarik gambar yang sudah ada di kuantumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu lanjutkan Bapak Ibu, bangun omset dan bangun aset. Keren apa keren Bapak Ibu? Wah, Bunda Novi udah mulai bangun aset dan kemudian bangun omset dan bangun aset gitu kan. Misalnya nih omsetnya saya bangun dulu nih 1 hari 10 juta misalnya. Wah, banyak apa tidak nih Bapak Ibu? Buat ya Allah gitu ya, keren. 1 hari 10 juta. Ya, kalau online bisa jadi Bunda. Bener. Punya banyak reseller ya, bukan online tok ya. Misalnya kayak Pak Haji Gatot ya, itu kan dia beliaunya kan offline ya, tetapi ada banyak sales ya, banyak yang membawa produknya. Ya bisa jadi bahkan lebih ya, 1 harinya lebih dari 10 juta. Atau misalnya saya buat nih 200 juta per bulan, enggak apa-apa. Di situ Bapak Ibu bangun omset ya, kemudian Bapak Ibu ada hasil nih sedikit-sedikit, bangun aset. Jangan belanja dulu Bapak Ibu. Wah, aku pengen beli kudung gonta-ganti, wah aku beli dulu gitu. Akhirnya enggak bangun aset gitu kan. Nah, aset sekarang ini yang kecil-kecil dulu nih ya, mungkin ada emas ya, kepingan-kepingan kan bisa dicicil tuh ya, pakai emas gitu kan, beli emas. Nah, sambil saya promo nih emasnya Bunda kita di PEK gitu kan. Jadi aset yang mudah dijual ya, dengan ada beli emas ya. Emas yang ada sekarang kan banyak ya, emas Manet Rezeki ya, Dinar Khairul Raziqin ya, juga ada yang emas yang kecil-kecil itu kan ada ya. Jadi kita bangun aset ya, kemudian uangnya udah cukup nih ya, nanti bangun aset yang lebih besar lagi, beli rumah, beli mobil ya. Itu kalau udah cukup. Catatan Bapak Ibu ya, jangan sampai Bapak Ibu utang. Saya mau bangun aset Bunda, lah udah cukup belum uangnya? Belum. Lah kok udah bisa nih beli mobil, aku utang. Wah, ini enggak bangun aset ini. Malah nanti akan mengurangi aset secara enggak sadar. Karena pendapatan yang Bapak Ibu dapatkan nanti akhirnya untuk menyicil. Bener dah? Uring-uringan Bapak Ibu, bener. Jadi pelan-pelan Bapak Ibu saat bangun asetnya ya, sangat bangun aset Bapak Ibu harus pelan-pelan, jangan tergiur dulu ya. Selanjutnya Bapak Ibu untuk perkuat posisi ya, dibangun ini Bapak Ibu untuk pola pemasarannya ya, kemudian dibuat circle yang baru lagi, bangun lingkungan yang bagus di keluarga Bapak Ibu ya, untuk bisa sholat berjamaah ke masjid ya, kemudian bangun circle antara pembisnis ya. Ada nanti di Bunda Pita itu ada bisnis ya, misalnya ya lingkungan OSB ya, mungkin lingkungan dari alat rumah tangga atau lingkungan dari produk-produk yang lainnya. Nggak usah harus sama nih produknya, tapi di situ dibuat ada circle para pembisnis. Nah, kemudian menjadi saling memotivasi dan saling mencerahkan. Nah,
Realitanya nanti saling menguatkan lagi dengan latihan dan latihan, bangun teknik marketing yang bisa dilakukan. Target marketing itu dilaksanakan Bapak Ibu. Target marketingnya apa saja? Nah ini lanjut secara dunia nyatanya ya, dari realisasi LOP itu ada marketing. Contoh, misalnya di online berarti kita harus bayar iklan. Di offline misalnya kita buat spanduk. Jadi jangan diam aja Bapak Ibu. Sekarang ini jangan era Bapak Ibu, eranya bukan era diam saja, tapi aktif positif Bapak Ibu. Harus ada aktif Bapak Ibu ya. Target marketing Bapak Ibu harus pegang target pemasarannya, lalu buat iklan, buat marketing. Kemudian bisa direkrut reseller, direkrut lagi ada sales ya, reseller atau sales ya. Iklannya Bapak Ibu bisa iklan yang free atau iklan yang berbayar. Nah, Pekalongan ya misalnya info Pekalongan. Kemudian juga buat ada spanduk-spanduk atau flyer. Nah, Bapak Ibu sekarang ini zamannya aktif Bapak Ibu. Jadi terus bergerak ya, menyampaikan ke pelanggan-pelanggan baik offline maupun online. Sekarang ini Bapak Ibu walaupun jualan etek itu memakai ada yang namanya status WA, bener dah, Facebook, bener loh Bapak Ibu. Jadi walaupun jualan sayur sekarang ini di online kan Bapak Ibu, itu tandanya tidak diam saja Bapak Ibu. Jualan bubur Bapak Ibu, bubur pagi ya, ini kan masih puasa ada jualan ya. Dia, ini anak muda nih keren sekali ya, di pinggir jalan pemuda nih dekat dari toko bukunya Pak Haji Gadot ya, di sana di sampingnya. Ternyata beliau pakai pemasarannya live Bapak Ibu. Live Bapak Ibu. Ternyata pakai live yang datang banyak sekali. Mas lah kok lagi ngapain? Aku masih jualin Bun, tapi aku masih live. Wah keren nih Mas kayak gitu Mas. Bener, jualannya laris luar biasa. Karena dia memakai ada sini program marketingnya dijalankan. Di samping dia produknya bagus, kemudian ekonomis, yang datang banyak, kemudian dari mulut ke mulut itu ada pengunjung berdatangan repeat order, tapi dia juga ada target marketing online. Keren apa tidak Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa gak nih? Bunda dia nanti mau di online kan untuk yang produk-produk yang ada di rumah gitu Bapak Ibu ya. Nah inilah langkah-langkah Bapak Ibu agar Bapak Ibu bisnisnya dikejar-kejar rezeki. Rezekinya enggak cuma uang Bapak Ibu, tapi bahagia tanpa syarat. Ada ujian, wow keren. Ada tumpukan, wow keren. Saat penjualan sepi, wow keren. Wah nanti saya akan bangkit lagi. Nanti saya ada planning kembali. Siap seperti itu Bapak Ibu? Finansial akhirnya mudah sekali mengalir deras ke arah Bapak Ibu. Saat kemudian seperti sekarang ini paceklik, ini kan paceklik Bapak Ibu. Ya ibarat orang panen ini masih paceklik. Tetapi Bapak Ibu tadi sudah punya aset. Kira-kira panik enggak karena punya aset? Enggak panik kan? Tapi Bapak Ibu saat jayanya, kemudian Bapak Ibu enggak bangun aset, beli bahkan utang. Kira-kira gimana Bapak Ibu saat paceklik seperti ini? Yang panik Bapak Ibu. Maka saat jaya harus hati-hati. Orang yang paling nyaman itu adalah orang yang tidak punya tanggungan pada orang lain, ya, tidak punya pinjaman pada orang lain. Ini bukan berarti saya merendahkan Bapak Ibu yang saat ini masih ada pinjaman, tetapi saya men-trigger positif agar Bapak Ibu nanti kapok riba. Setuju Bapak Ibu? Kapok pinjaman Bapak Ibu. Udah mau dirayu kayak apa Mas? Minta maaf Mas, saya tidak akan pinjam lagi. Saya doakan Mas ya, jenengan nanti rezekinya mengalir dari banyak arah. Amin. Ya kan kayak gitu. Salesnya tidak marah loh Bapak Ibu kalau didoain gitu. Ya, jadi Bapak Ibu jangan tergiur kembali setelah cicilan nih tinggal 3 kali, tinggal 5 kali. Pasti salesnya itu udah tawarin lagi, udah dulu, bener gak? Wah itu luar biasa. Nah kadang Bapak Ibu nih di sini nih pikirannya, oh yo enak yo, aku dapat lagi 50 juta ya. Nggak ingat saat nanti cicilannya itu kayak apa, bener gak? Astagfirullahaladzim. Nah kalau tak suntek kayak gini ya Bapak Ibu kan akhirnya oh ya aku syukur banget kayak gitu ya gitu. Nah nanti ingat pada saat ada salesnya nih ya dari finance, dari bank itu datang, Mas tolong Mas ya saya insya Allah mau bahagia. Lah kenapa Bu dapat uang lo bahagia?
saya udah kapok gitu. Tapi kita tetap muliakan ya, jangan membenci mereka ya, karena bisa jadi Bapak Ibu nanti ketemu di pasar ya kan, ketemu lagi di mana kan akhirnya tetap baik hubungannya ya. Bisa jadi beliaunya juga akan hijrah, karena sebenarnya pada hakikinya ya, orang-orang yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan seperti itu hidupnya tidak tenang ya. Dulu sering sekali saya ada yang datang ya, konseling, orang-orang konseling dari perbankan banyak sekali, dan ternyata mereka semua itu pengen hijrah, nggak mau ada di perbankan lagi gitu Bapak Ibu ya. Kita doakan tetap ya Bapak Ibu ya, karena itu adalah hidayah untuk mereka ya, kita bantu. Tetapi kalaupun ada yang belum keluar masih zona nyaman di sana ya sudah gitu, kita doakan, karena semua kan Allah yang atur ya Bapak Ibu semua. Demikian Bapak Ibu ya, kurang lebihnya bagaimana tips agar langkah bisnis kita dikejar-kejar rezeki. Sudah bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa ya, alhamdulillah, insya Allah sudah dicatat. Nah, inilah materi kita pada pagi hari ini. Saya ingin sekali Bapak Ibu mengalami ada bahagia tanpa syarat, dan juga Bapak Ibu sukses dalam dunianya. Dengan tulus saya ingin memberikan ada motivasi yang baik ya. Saat Bunda Novi berbisnis apa ya, sama mungkin Bunda Wiwi berbisnis ya, ada Bunda Pur yang masih bisnis, itu saya support baik ya. Kalaupun mungkin ya ada kata-kata yang kurang pas, itu adalah tak lebih bisa jadi kehilapan saya. Jadi maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Demikian Bapak Ibu semua, dari uraian saya di wilayah cakrawala pikiran kita, Bapak Ibu nanti untuk bisa terapkan di rumah. Jadi setelah LOP Bapak Ibu jangan zonanya nyaman, aku mau nunggu pesanan aja di rumah, nanti aku mau menunggu ini produk saya biar dicari-cari orang, saya mau di rumah saja. Tidak seperti itu caranya Bapak Ibu. Lah Bunda Susan katanya duduk diam rezeki datang, mana rezeki, betul apa tidak Bapak Ibu? Loh kenapa Bunda Susan saya harus keluar? Makom kita belum seperti itu sekarang, bener enggak Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu di rumah aja duit datang, bisa sombong, bisa bingung, bisa cemas, bisa takut, ini uang siapa kok ada di meja saya, bener enggak? Loh kan, akhirnya nuduh, ini yang ngasih di saya siapa nih? Mungkin pasangan itu apa Bu? Pasangan setan ya gitu kan. Aduh, nanti saya jadi tumbal, ketakutan. Nah Allah enggak mau seperti itu. Allah enggak mau Bapak Ibu bingung dan takut, maka Bapak Ibu bergeraklah. Mungkin pada saatnya Bapak Ibu di makom 6+7 ya, +6 menuju pintunya +7, Bapak Ibu bisa di rumah saja gulo teh podo teko. Seneng napa mboten? Loh kan Bunda Dia, saya mau tanya anakku ini gimana, kok kemarin ini kok belum patuh, tolong doanya ya, air doa, tolong didoain ya Bun. Nah, kemudian itu ada oleh-olehnya ya kan duduk diam rezeki datang, tulus kan. Nah Bunda Dia nggak minta ya kan, lo bisa jadi kan setelah diasah rutin seperti ini Bapak Ibu menjadi orang yang ampuh gitu. Amin. Ampuh doanya, buat air doa bisa, bukan Bunda Susan aja ya, semua bisa buat air doa gitu kan. Asal yakin energinya udah full, bisa ditransferkan ya, airnya efek bisa sembuh ya. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah Bapak Ibu, saatnya kita untuk memberikan ada feeling kita dan motivation agar positif, damai dan sejuk. Dengan apa? Dengan bacaan-bacaan Al-Quran yang ada di buku kita. Yang di online Bapak Ibu, yang untuk di Zoom dan Google Meet, Bapak Ibu tolong untuk dibuka bukunya ya, yang sudah dicetak. Nah kita saat ini mau akan membooster diri kita dengan semangat. Bapak Ibu duduknya sikap tenang ya, sikap tenang, dan kemudian dengan dada dilapangkan, karena kita mau ingin mendapatkan ada energi bahagia, energi tangguh, energi yang kuat ya. Maka O2 yang masuk ke dalam diri kita itu harus maksimal ya, nanti agar bisa mencukupi dari kebutuhan O2 yang ada di dalam tubuh kita. Akhirnya kita menjadi segar bugar, terjaga kesehatannya, dan kemudian kita menjadi orang yang bahagianya sangat mudah, semangat dalam menjemput
menyangkut rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Mari Bapak Ibu, saya minta tolong Mbak Bila. Ya, Mbak Bila ke sini. Ini dinantikan dulu Bapak. Nanti pas sholat dengan